Halo sahabat TOS, kembali lagi dengan aku Michelle di sini. Nah, kita sekarang ada program baru nih, namanya ngos-ngosan. Nah, apa sih ngos-ngosan itu? Nah, kita nggak jungkir balik, nggak ngos-ngosan ya, karena ngos-ngosan itu artinya ngobrol-ngobrol santai. Nah, yang kayak sahabat DOS tahu, mungkin juga udah lihat juga di feed Instagram kita yang kemarin sudah kita posting, itu teman-teman bisa kasih pertanyaan-pertanyaan yang mau kalian tanya ini. Nah, yang pastinya seputar fotografi dan juga videografi. Nah, sekarang kita sudah ada bersama dengan Mas Fajar. Halo Michelle, halo sahabat DOS. Yes, nah untuk episode pertama kali ini kita sama Om Fajar langsung nih Om. Wah, Oke. aduh makasih banget ya Om sudah Sama-sama, meluangkan Sial. waktunya di sini sama kita. Sama-sama. Nah, langsung aja nih Om. Kita mau bahas pertanyaan-pertanyaan yang netizen yang sahabat tuh sudah tanyain di feed kita. Oke. Aku masuk ke pertanyaan pertama ya Om. Nah, ini ada namanya dari Mas Bali. Wah, ini dari Bali Dari kayaknya nih Om. Bali ya. Oke. Katanya bagaimana cara memulai awal dari sebuah ide yang dituangkan dalam seni fotografi Om? Oh, oke. Itu proses kreatif ya berarti Betul. ya. Nah, kalau proses kreatif itu Shell dan teman-teman sahabat DOS, proses kreatif orang itu berbeda-beda sih Shell. Jadi masing-masing fotografer atau videografer punya proses kreatif yang mungkin nggak sama ya. Tergantung dari bagaimana dia melihat dan mempunyai preferensinya ya dan lain-lain nih. Tekniknya banyak sih untuk mendapatkan satu ide ya dari proses kreatif. Nah, yang paling sering tuh misalnya kayak gue sendiri nih, Shell. Gue sendiri kadang proses kreatif itu didapetin dari kegiatan atau apa ya, kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Misalnya nih ada jam pasir misalnya, kita ngelihat jam pasir nih. Misalnya di sini ada jam pasir, gue ngelihat nih, oh jam pasir keren ya, pasir-pasirnya turun kayak gitu. Nah, prosesnya mungkin dimulai dari situ. Kemudian nanti gue akan terjemahkan ke dalam konsep fotografi misalnya. Oh, konsep fotografinya ada pasirnya nih. Mungkin si pasirnya gue ambil dari pantai, kemudian gue taruh di tangan ya. Kemudian nanti fotonya akan mulai imajinasi keluar. Betul. Jadi proses kreatifnya dimulai dari hal kecil, bisa juga dari awal kemudian menjadi satu karya fotografi. Atau mau dibalik gitu. Bisa juga ada orang-orang yang proses kreatifnya terbalik. Oh, gue pengen hasilnya kayak gini dulu nih. Kemudian baru cari inspirasi, misalnya inspirasi dari kegiatan atau benda sehari-hari yang sering dilihat gitu. Proses kreatif bisa macam-macam juga. Dimulai dari misalnya teori misalnya. Oh, proses kreatif gue dimulai dari bagaimana mengkombinasikan warna misalnya. Oh, kalau kombinasi warna ini ada misalnya complementary color. Oh, complementary color ini misalnya yang paling gampang merah komplement sama hijau. Ya udah, proses kreatif gue akan mulai dengan warna itu. Kemudian gue terjemahkan ke dalam karya foto misalnya. Oh, gue mau bikin satu karya foto fashion yang melibatkan warna komplement. Nah, mulai deh itu dari sana. Dan sekali lagi, proses kreatif itu bisa macam-macam, Sel. Betul, karena kreativitas itu datangnya dari mana aja kan ya Om? Betul, dari mana aja. Mana aja, kapan aja juga. Bahkan yang sebenarnya kita nggak ngerencanain lagi mau foto nih, lagi santai atau lagi ngobrol-ngobrol aja bisa tiba-tiba langsung kebayang kreativitas ya. Betul. Betul, karena ide itu datangnya dari mana aja dan bebas banget ya Om. Bebas dan menurut gue salah satu mungkin kalau buat tips buat sahabat DOS ya, Shell, dimulai dari pengamatan deh. Oke. Misalnya dari pengamatan, gimana kita bisa ngamatin kehidupan sehari-hari untuk kita jadiin inspirasi. Jadi inspirasi itu nggak harus datang lo ngelihat referensi foto dari orang lain yang bener-bener, oh ini foto nih, ini inspirasi gue, kemudian gue bikin sesuatu yang sama. Nah, menarik nih. Nah, nggak harus kayak gitu juga, Sel. Jadi misalnya di depan gue nih, gue ngelihat frame-frame foto nih, wah keren juga ya kalau misalnya gue bikin foto yang konsepnya frame-frame. Nah, proses kreatif gue bermula dari situ nih, dari frame yang gue lihat banyak, akhirnya udah gue beli frame-frame foto deh, segala macam ukuran, kemudian nanti frame yang paling gede akan gue jadiin frame untuk
framing modelnya sendiri. Oh, oke. jadi satu bisa kebayang kan? Nah, tinggal nanti udah eksekusinya gitu. Oke, mungkin banyak juga nih Om dari teman-teman kalau kreativitas itu idenya ambilnya dari browsing-browsing, Yeah. lihat foto-foto orang. Yeah, Nah, oke. kebanyakan ada sebagian orang juga yang kayak kok lu ikutinnya foto gue sih? Nah, Yeah. kayak gitu kan sebenarnya gimana tuh Om pendapat Om? Karena kan itu salah satu jadi ide kreativitas ya. Benar. Ya jadi itu referensi ya, Sial ya. Referensi yang kemudian orang amati gitu kan. Kita pernah denger istilah ATM ya, amati, tiru, kemudian modifikasi. Benar. Itu nggak apa-apa sih untuk latihan. Untuk latihan karena kan ketika lo menjadi fotografer kayak gue yang bukan berawal dari seni gitu ya, gue motret ya untuk hobi aja dulu gitu. Kadang-kadang kita nggak ngerti tuh kayak gimana sih proses kreatifnya yang benar gitu. Yang kita tahu kita pengen ngasilin foto bagus dulu. Nah, untuk dapetin foto bagus dulu biasanya kita lihat referensi. Lihat foto-foto Ya lain. lihat foto. Kemudian untuk latihan nih kita akan coba bikin foto yang sama tapi ya kita bikin agak berbeda lah gitu. Nggak ada masalah itu menurut gua untuk latihan. Tapi nanti pada satu saat lo akan mentok. Akan mentok karena lo akan dibatasi oleh pikiran lo sendiri. Akhirnya lo akan cari terus referensi. Nggak membuat sesuatu yang baru. Kan tantangan selanjutnya adalah membuat foto yang lain kan. Betul. Lo pengen punya style, lo pengen punya diferensiasi, lo pengen punya konsep yang memang benar-benar dari ide lo sendiri gitu. Benar. Nah, tipsnya yang tadi tuh, amatin aja, nggak harus kayak tadi kan benar-benar fotografi yang kita amatin, nggak harus kok. Kayak misalnya yang barusan yang frame misalnya nih, ya udah lo ngeliat frame ini, oh gitu, gue bikin yang tadi. Kemudian gue di atas itu ada ngeliat pohon di pot gitu ya. Wah keren ya kalau misalnya ada modelnya, kemudian gue bikin apa gitu loh. Jadi pengamatan aja. Atau ngelihat kopi, oh gue bisa bikin dari konsep yang kopi nih. Atau ngelihat bantal dengan tekstur apa dengan garis motif kayak gini. Oh gue bisa bikin nih sesuatu dari ini. Nah kalau udah terbiasa melihat itu, maka bikin konsep nggak akan jadi susah sih. Nah, benar banget. Berarti dari awal mungkin kita sebagai pemula juga nggak usah takut kalau misalkan kita bisa lihat referensi foto-foto dari orang. Coba mulai dari referensi itu, jangan takut buat dikira ntar disangka niru segala macam. Enggak ya, Nggak tapi apa-apa. kita di situ melatih kreativitas ide-ide kita yang nantinya akan lanjut ke step berikutnya. Nggak usah takut kalau soal dibilang niru ya, karena menurut Betul. gua di Kebanyakan dunia sekarang awal-awal soalnya pada takut Om. Nggak Pada apa-apa. takut dikira niru gitu-gitu kan. jangan sih menurut gua, karena menurut gua gini sih Al, sama sahabat dos ya, nggak ada sesuatu yang 100% original di dunia ini. Betul banget. Lo Setuju. informasi udah sangat cepat, murah ya kan. Bener. Jadi unconscious ya, lo sering ngelihat majalah, ngelihat pose gitu. Secara nggak sadar ketika lo memikirkan konsep sebenarnya lo lagi inget tuh apa yang lo lihat gitu. Jadi nggak ada yang 100% original sih. Bener. Kecuali semuanya lo samain ya, bajunya apa, Iya. nah, itu plagiat lah ya kan. Gitu. Oke, nah seru nih. Panjang ya jawaban panjang gue ya. ya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya Om. Dari Aditya Ari. Nah, sering kehilangan momen di saat mendokumentasikan kegiatan. Sebaiknya dalam pengambilan foto-foto kegiatan atau acara, menggunakan setting manual atau auto. Dan bagaimana cara membuat portofolio bagi fotografer pemula agar karya kita mudah dikenali masyarakat. Oke, kita ke pertanyaan pertama dulu. Untuk foto kegiatan atau acara, lebih baik manual atau auto nih Om? Oke, soalnya gini, manual itu gue pernah share di YouTube gue mengenai bagaimana lo memotret dengan manual mode dengan mudah gitu ya. Sebenarnya manual itu di konten itu dijelaskan bahwa sebenarnya yang lo setting tinggal speednya misalnya. Ya karena ISO sama aperture-nya lo akan udah segitu aja gitu. Atau auto gitu ya, pertanyaannya gitu, manual atau auto. Nah, kalau dari sifat, kan kita mau dari sifat pekerjaan sama fungsi kamera nih, ya kan yang diomongin gitu. Sifat pekerjaannya yang ngambil momen, Betul. ya kan? Jadi outputnya adalah bagaimana lo mendapatkan momen itu dengan baik sih, Orang nggak akan ngelihat apakah lo pakai manual atau auto, bener nggak sih? Ya kan? Selama momennya lo dapet. Benar. Buat apa lo pakai manual atau tapi momennya nggak dapet? Atau
buat apa lo pakai auto tapi shake fotonya? Betul. Ya kan, sometimes kalau auto tuh bisa aja di tempat yang gelap lo shake karena speednya terlalu rendah gitu. Jadi kalau bicara mengenai sifatnya, tujuannya, sama fungsi dari kameranya dan mode-mode-nya, lo tinggal memilih antara dua itu bebas menurut gua, sepanjang tujuannya bisa tercapai, Sel. Nggak? Lo pakai manual keren, cahayanya segala macem gitu, tapi pas dia tukeran cincin misalnya nggak dapet momennya. ya kan. Lo pakai auto tapi pas tukeran cincin dapet, orang akan lebih menghargai momennya kan. Ya udah, nggak ada masalah gitu. Jadi feel free aja kan. Kan bayar cicilannya bareng, ada manual sama auto sama ya. Bener. Jadi tapi balik lagi itu tergantung kenyamanan dari si usernya juga. Kenyamanan sama user dan fungsi sih. Maksudnya tujuannya kalau nggak tercapai buat apaan? Betul. Oke, yang penting pesan dan kesannya dari momen yang diambil ini tercapai ya Om ya. Betul. Gue contohin sedikit ya mengenai jurnalistik fotografi misalnya. Jurnalistik fotografi itu pure moment ya. Banyak wartawan yang pakai auto mungkin atau program gitu yang lo nggak bakal sempet ngatur-ngatur macem-macem karena yang lo ambil adalah orang yang lagi jalan, momen orang lagi demo lari-larian ya kan. Belum sempet beres udah selesai demonya ya kan. Bener. Kita ambil momennya itu penting banget, jangan sampai ntar sibuk sama manual auto tapi nanti kliennya malah nggak dapet momennya. Betul. Oke, pertanyaan kedua nih, bagaimana cara membuat portofolio bagi fotografer pemula agar karya kita mudah dikenali masyarakat? Jadi kayak karyanya dikenal banget, oh ini hasil fotonya ini nih pasti. Oke. Sebenarnya gini, Sel, kalau sekarang kan masanya memang sosial media, ya kan. Kemudian bicara sosial media, kemudian bicara style, kita akan bicara mengenai konsistensi menurut gua. Jadi sebenarnya yang bilang bahwa style lo bagus, ini stylenya Fajar, ini stylenya Michelle, itu jangan diri kita gitu. Betul. Jadi jangan lo berpikir gini, style gue ini nih, style gue gelap-gelapan misalnya ya. Yang satu lagi style gue high key gitu. Lo yang bilang, oh ini style gue nih, itu nggak ada gunanya. Yang mesti bilang ini style Fajar atau style Michelle adalah penikmatnya. Ya, jadi menurut gua jangan dibatasi kreativitas kita ini oleh pendapat orang. Karena pendapat orang itu di akhir sih. Ya kan? Justru lo harus bikin sesuatu dari apa yang lo bisa dan apa yang lo ingin buat, ya kan? Baru kemudian nanti penikmatnya yang akan ngelihat nih. Oh ini si Michelle nih, ini si Fajar. Sekarang pertanyaannya gini, kapan sih orang akan bilang itu style Fajar, kapan akan bilang itu style Michelle dan lain-lain? Ketika lo secara konsisten, lo bikin karya gitu, ya. Ketika lo bikinnya cuma sekali-sekali, ya orang akan nggak inget, nggak gitu. Nyantol. Bener, nggak akan nyantol. Dan yang tadi tuh konsisten, ketika lo udah konsisten dan unik dalam artian gini nih. Gue dulu pernah kasih tips. Gimana sih orang bisa tahu itu style kita? Atau misalnya gini, kebanyakan orang fotografer di luar negeri itu lebih gampang dikenali stylenya. Kenapa nih? Gue pernah berguru sama satu fotografer luar yang pada zamannya dia ngetop banget, namanya Emily Soto. Sampai sekarang juga terkenal sih. Fotografer California yang fotonya tuh bokeh-bokeh, selalu highlightnya tuh keren, ya. Cantik, dan ketika orang ngeliat foto itu, orang tahu nih Emily Soto style gitu. Nah, gue ikut workshopnya dia. Gue datang ya, offline workshop tahun-tahun awal gue belajar foto. Kemudian ketika kita motret ya kita sama juga dapat hasilnya, karena dia pakai 85 mili yang memang bokeh ya, dan hasil 85 mili memang potret karena itu lensa potret itu. Kenapa dia bisa ngetop? Karena dia motret sendirian. Oke. Lo bayangin gini, kalau lo berharap bikin portfolio, kemudian lo motretnya bareng-bareng terus, bareng-bareng, hunting bareng gitu. Ya pada saat lo motret itu, lo ada 10 orang atau 20 orang atau lebih sama. yang hasilnya fotonya sama. Akhirnya lo nggak unik. Paling lo akan unik di editingnya gitu. Which is itu bisa dikejar. Tapi lo motret sendiri nih. Lo motret sendiri.
Ada gak yang bilang foto lo jelek kalau motret sendiri? Nggak Nggak ada perbandingannya. Nggak ada perbandingannya. Betul. Makanya lo akhirnya dibilangnya bagus. Bener. Ya gak? Jadi kalau mau punya style, ya lo sering-sering motret sendiri. Nggak harus yang model harus cakep gitu, nggak juga kok. Lo motretin tiap hari nenek-nenek misalnya, ya lo terkenal foto potret orang tua gitu, senior potret misalnya kayak gitu. Nah jadi kalau mau bikin style misalnya, style gue foto beauty gitu, bokeh-bokeh, pakai 135 mm, kemudian jauh, kemudian pakai flash. Ya lakukan terus, kemudian motret banyak orang gitu. Banyak orang yang kayak headshot tuh kan kayak gampang headshot ya. Ya foto headshot. Kayaknya sedikit banget orang yang bisa foto headshot bagus, tapi ada orang-orang yang terkenal dengan headshot karena dia fotonya headshot doang. Betul. Headshot aja yang dia foto, ya kan? Akhirnya ya dia ngetop di situ dan orang bilang yang jagonya headshot ya dia gitu. Betul. Gitu. Berarti harus rutin juga, harus konsisten. Betul. Konsisten. Harus Penting konsisten, biar kayak nyantol aja gitu Iya, di betul. masyarakat juga, ya kan? Iya. Oke, nah itu tips dari Om Fajar untuk bikin portofolio yang unik sesuai dengan karakter mereka juga, gitu. Oke. Nah sekarang kita masuk ke gear nih Om. Iya. Minum dulu, santai kita. Oke, nah ada dari Yehezkiel Celio katanya. Baru coba-coba beli softbox untuk foto weddingan. Nah, ternyata hasilnya di luar ekspektasi. Akhirnya balik lagi pakai mode bouncing. Minta panduannya Om setting softbox yang baik dan benar. Oke, gua tahu nih masalahnya. Ini dihadapi oleh banyak fotografer yang mulai dengan menggunakan artificial lighting, ya kayak softbox. Nah, foto-foto orang yang baru mulai dengan menggunakan artificial lighting, biasanya kalau misalnya beli ke toko kamera satu set lighting, biasanya akan disarankan pakai softbox yang kotak ya kan. Iya. Nggak pernah tuh Okta dulu atau Umbrella dulu gitu kan. Iya. Di paketnya aja biasanya softbox sama standar reflektor. benar. Nggak paket lighting kalau kita inget-inget tuh. Nah, softbox itu bedanya apa sama Octabox sama payung? Bedanya adalah penyebaran cahayanya. Jadi kalau softbox ya penyebaran cahayanya akan dibatasi oleh 4 sisi. Sempit, lebih sempit. Sempit. Octabox makanya dia dibilang clean cutter. Kalau Octabox itu kayak softbox 4 biji dijadiin satu. Dia punya sudut banyak kan. Akhirnya penyebaran cahayanya lebih banyak dari si softbox. Begitu juga ketika lo pakai umbrella. Ketika pakai umbrella penyebaran cahaya lebih luas lagi. Nah, ketika dia membandingkan menggunakan softbox yang dia biasanya bounce, ya kan bounce kayak gini nih Sel, ya kan? Paham gak? Begitu di bouncing, akhirnya apa? Ruang penyebaran cahayanya lebar banget, bener gak sih? Oh, karena ke atas juga. Ke atas dulu, kemudian disebarin mantul kan? Akhirnya penyebaran cahayanya banyak. Jadi problemnya teman-teman yang pakai softbox tadi adalah sebenarnya penyebaran cahayanya yang dia ada gelap, ada yang bagian nggak kena cahaya jadi gelap kan. Sementara di bouncing rata semuanya. Nah, solusi gimana? Bukan salah softboxnya. Yang salah adalah angle dari penempatan si softbox. Nah, teman-teman sahabat dos mesti belajar mengenai feeder light namanya. Feedering light. Ya. Biasanya kan kita langsung hadapkan si softbox ini langsung ke objeknya, langsung ke modelnya. Nah, sebenarnya ada yang namanya feedering light. Kalian bisa agak arahin menjauh sedikit ya. Nanti si feeder light itu yang akan ngisi. Jadi sama kayak bouncing tuh. Jadi pantulannya itu yang bakalan kena ke bukan objeknya. pantulan sih dia, penyebaran cahayanya. Karena kan cahaya tuh kan nyebar nih, misalnya softbox nih. Cahayanya kan bukan nyebar begini, tapi begini kan. Nah, kalau misalnya dia langsung ke sana, nanti ada yang terang, ada yang gelap. Tapi kalau semuanya kena feedernya doang, maka semuanya akan dapat cahaya yang rata. Benar. Sama persis dengan si bouncing. Oh, kalau gitu sama aja dong Om sama bouncing ke atas. Enggak. Beda. Kenapa beda? Kalau bouncing itu sebenarnya kelemahan. Karena apa? Ada shadow pasti kan, karena cahaya dari atas.
Betul. Nah kalau si softbox ini kan di samping, jadi cahayanya akan bisa lebih bagus. Cahayanya gitu. juga lebih soft juga, menyebar juga. Bener. Tuh, Kalau mau gampang ya pakai umbrella. Kalau mau memang rata semua gitu. Kalau pakai umbrella kan pasti nyebarnya rata ya. Bener. Nah, buat teman-teman yang udah belajar nih di sini ya kan bisa langsung praktekin nanti ikut workshop kita sama Om Fajar juga biar lebih detail nih. Iya, udah Lebih bisa seru. offline ya sekarang ya. Iya. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya dari Antia Angarts. Katanya bagaimana sih cara mengetahui bahwa hasil dari jepretan kita ini udah maksimal dan layak untuk ditampilkan pada lomba atau kompetisi selain hanya pakai insting aja. Banyak lomba ya, gue selalu kasih tips ke teman-teman yang ikut lomba, kompetisi atau ikut qualification ya. Lo lihat jurinya gitu kan. Ada juri yang ya stylenya kayak gini ya. Nah, ada juri yang stylenya beda lagi. Kalau menurut gue bukan insting sih. Kalau misalnya lo anggap bahwa foto kita itu udah layak untuk lomba, layak dalam artian gini nih. Ada satu lomba foto ya, bukan lomba foto ya, qualification foto yang mengharapkan tuh rapi banget. Jadi misalnya ada garis atau apa yang nggak enak diberesin, di stem, dirapihin, ya kan? Oke. Kemudian hal-hal yang normal lah, komposisinya harus bagus. Kemudian permainan gelap terangnya, warna ya, komposisi warna ya kan, komposisi bentuk yang keren. Dan kalau lo udah melihat itu bahwa itu udah tercapai, menurut lo juga bagus, bukan insting ya. Kita yakin bahwa itu memang udah layak untuk dilombain ya, udah layak gitu. Kalau belum menang, bukan berarti karyanya jelek, Sel. Mungkin jurinya memang nggak suka yang seperti itu. Ada juri-juri yang lebih senang naturalis gitu, misalnya apa adanya aja, ngapain sih lo bersih-bersihin gitu kan, misalnya ya. Jadi ketika lo menganggap udah layak, bukan insting. Ketika lo udah menganggap udah layak untuk lomba atau competition ya ikutin. Tapi kalau misalnya karyanya dibikin sebelum sesudah lo membaca kompetisinya, misalnya ada kompetisi syaratnya gini, lo tahu jurinya ini, ya udah, berarti kan lo persiapkan. Betul. Yang sesuai sama requirement-nya, sesuai sama style jurinya gitu, supaya lo menang. Nah kalau memang udah ada karyanya kemudian mau dilombain, ya udah, believe gitu loh kalau memang itu udah bagus. Dan sekali lagi Cel, kalau belum menang belum berarti, tidak berarti karya kita jelek sih. Benar, jadi harus coba terus. Coba terus. Coba terus. Iya. Oke, nah itu bisa jadi salah satu trik buat teman-teman sahabat DOS juga yang mau ikutin lomba nih. Kita juga bisa lihat karakter dari jurinya. Ya. Itu penting ya Om ya. Juri, sponsor kadang-kadang kan. Juri, sponsor. Ya nggak? Sponsornya ada Benar. dos nih, ada kelihatan Iya, dosnya nih. kira-kira menjurusnya kemana nih? Nah Iya. itu jadi salah satu penilaian. Betul. Kita bisa menerka-nerka kira-kira apa yang mau dinilai nih. Betul. Ada orang-orang yang memang ya gue sebut aja namanya karena temen gue ya, misalnya kayak Cyril gitu. Tahu kan? Cyril itu udah juara lomba. Aditya gitu misalnya. Aditya ya, lomba apa juga menang gitu. Kayaknya dia udah biasa. Terus kemudian di luar negeri misalnya ada Erika Paras gitu. Erika Paras kalau ikut qualification pasti lolos terus gitu. Ada orang-orang yang memang udah memang di sana tempatnya. Alam mengarahkan dia ke sektor yang Semesta ya kan? Iya, udah diatur nih, ini bagian lo nih gitu. Bener. Nah buat yang belum menang juga jangan kecil Give up. hati, iya kan? Ikutin terus aja semuanya. Siapa tahu nanti kalau misalkan udah dapet celahnya jadi bisa ya Om ya. Betul, konsisten aja. Betul. Oke. Nah sekarang ada yang dari pertanyaan Amar Wiki. Bagaimana cara mengatur gaya klien saat foto wedding dan model dengan baik dan benar untuk pemula nih Om? Nah ini menjurus yang kayak pertanyaan kreativitas juga ya. Silakan. Menurut gue ya, posing itu ada tips yang gue selalu sharing ke teman-teman. Posing itu sebenarnya nomor kesekian tuh. Nomor pertama itu yang mesti yang mesti diketahui, yang mesti dia handal menurut gue adalah bagaimana dia melihat cahaya sih. Posing yang bagus buat apa kalau cahaya nggak ada gitu. Nah sebaliknya
posing itu terjadi karena dia tahu cahayanya dari mana. Misalnya gini Sel, katakan cahaya ini adalah matahari nih, window light lah atau segala macam. Maka posing yang paling bagus adalah ketika si modelnya dapat cahaya yang terbaik gitu. Betul. Ya kalau cahaya terbaik kita udah tahu dari sini nih. Baru kemudian kita mikirin posingnya. Ya badannya kemana. Ya kalau gue selalu punya tips kayak bikin curve gitu. Kalau wajahnya harus ke sini, ya misalnya kayak cahaya let's say di sini nih. Badan gue udah di sini nih. Maka wajah gue akan ke sini gitu. Itu akan lebih dinamis daripada wajah gue ke sini misalnya. Ya enggak? Oke. Atau kalau misalnya cahaya ke sini, gue akan rubah gitu. Gue akan rubah gini, kemudian gue akan ngeliat ke sini, akan lebih enak. Kan? Nah, tapi itu tergantung juga sama style. Misalnya ada orang-orang atau angle-angle. Ada model yang kebanyakan bilangnya saya lebih bagus di angle sebelah kiri. Nah, kayak gitu gimana Om? Berarti kita udah mesti tahu kan, oh berarti bagian yang angle-nya dia nggak suka harus lebih gelap. Oh, oke. Bener nggak? Diumpetin, ya kan? Berarti kalau misalnya arah cahayanya di sini, ya kan udah tepat lo umpetin sebelah sini, ya kan? Makanya di expose sebelah sini. Jadi sebaliknya gitu, kalau misalnya yang bagus sebelah sini nih, cahaya di sini, berarti kita salah nih nempatin dia. Ya harus ke sebelah sini supaya. Betul. Dan kemudian angle dari kameranya sendiri. Oke, nah tapi kalau misalkan teman-teman ada ngadepin mungkin yang modelnya belum tahu angle-nya lebih bagus sebelah kanan atau sebelah kiri. Explore. Oh, explore. Explore. Gue biasanya pada waktu setelah makeup gitu ya, kalau modelnya gue baru kenal, gue akan fotoin. Gue akan fotoin dia dari sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian gue suruh lihat ke bahu untuk tahu high angle-nya kayak gimana. Dari garis mukanya langsung kelihatan tuh kalau ke bawah. Kelihatan. Nah, itu explore aja dulu sebelum foto. Oke. Jadi ketika lo posingin dia selanjutnya lo udah tahu mesti kayak gimana gitu. Oke, karena bukan cuma bentuk gaya-gaya aja nih yang harus teman-teman perhatiin, tapi juga dari segi pose-nya lebih bagus sebelah mana, angle sebelah mana itu juga harus diperhatikan ya Om ya. Betul. Gitu. Oke, kita kembali ke pertanyaan berikutnya nih Om. Seru banget nih, isinya daging semua nih Om. Oke, dari Krisna Sarkastik. Sarkastik, berat nih namanya ya. Kita sudah pede dengan skill dan hasil foto. Bagaimana selanjutnya cara mendapatkan klien dan menentukan harga? Dapetin klien nih? Udah ngomong keret nih Om. Ngomongin keret ya. Ya kalau dapetin klien memang balik lagi ya, nggak ada yang instan. Kalau misalnya ada cara gampang untuk dapetin klien, banyak banget nih saingan kita gitu ya. Jadi itu proses memang bukan proses yang mudah. Makanya gue sering bilang nih, pada saat lo belajar itu, lo jangan terlalu terkonsentrasi oleh hal-hal yang teknikal. Kadang nih hal teknikal aja yang dipelajari nih. Workshopnya workshop foto, workshop setting kamera, yang ditanyain juga setting kamera gimana, tone lo kayak gimana tuh biasa tuh. Gimana dapetin warna, color tone dan lain-lain. Technical itu hal yang bersifat technical dan hasil foto dan lain-lain itu berkembang terus, nggak berhenti. Lo ketika mencapai titik ini ya ada lagi akan bertambah style berubah-ubah gitu ya. Kamera juga seperti itu kan, kamera lensa berubah-ubah ya. Kemudian ngelihat style orang yang lagi ngetop, lo pengen juga ya kan. Akhirnya semua technical. Jadi saran gua, bukannya yang barusan kan Krisna bilang lo punya fotografi udah mumpuni gitu ya. Tinggal, nah itu justru pada saat berproses berpikir juga masalah bagaimana lo memasarkan diri lo. Betul. Pada saat proses lo, nggak harus menunggu. Tetap harus marketing juga ya Om. Iya. Nggak harus menunggu lo pada saat lo udah bisa semua, karena bisa semua atau mencapai titik yang paling tinggi itu nggak ada dalam fotografi. Bahkan saat ini pun seperti gua dan banyak fotografer profesional lainnya masih belajar. Betul. Ya kan? Ada gear baru setiap saat ya kan. Nah jadi pada saat teman-teman belajar, lu juga mesti ikutin bukan hanya workshop fotografi, tapi mungkin workshop sosial media misalnya. Bagaimana promote di Instagram dengan efektif gitu. Bagaimana ini jagonya Om Fajar juga nih. Iya, gimana lo promote menggunakan sosial media dengan efektif. Bagaimana misalnya memancing orang untuk action supaya lo dikontak sama dia gitu.
dan lain-lain. Jadi gue pernah istilahkan gini, kalau lo lagi ngebangun rumah, ya pikirin juga supaya rumah lo di pinggir jalan. Ngapain lo bikin rumah yang bagus ya, dalam artian lo belajar skill ya, style rumah lo gede gitu, tapi di tengah-tengah komplek. Betul. Sementara yang laku tuh ya rumah biasa-biasa aja tapi di pinggir jalan sih. Nah ini analogi gua bahwa yang di pinggir jalan itu dia mikirin loh, nggak hanya rumah yang gede tapi gue bisa diakses gampang sama orang-orang. Yang kayak gitu biasanya lebih rame daripada yang tengah. Nah syukur-syukur lo bisa bikin rumah yang gede di pinggir jalan gitu. Jadi seperti itu analoginya. Kalau pricing itu sebenarnya paling gampang sih. Pricing itu kan sebenarnya berapa untung yang lo pengen dapat dari bagaimana lo menghargai lo sendiri, lo konversi menjadi profit kan gitu. Jadi misalnya gini, gue mau satu hari jasa gue doang, gue dibayar katakan 10 juta gitu, ya. Dari 10 juta lo fix nih, gue udah mau untung 10 juta aja. Nah kemudian lo tinggal lihat nih item-item apa untuk proses produksinya. Misalnya wedding nih, pre-wedding misalnya yang gue sering lakukan. Gue mesti cetak album 4 juta gitu. Gue mesti bayar makeup artist 1 juta misalnya, 5 juta. Gue mesti sewa baju 3 juta, 8 juta gitu. Gue mesti sewa studio 2 juta, 10 juta. Asisten gue dan lain-lain. In the end, proses produksi lo ngabisin duit lo 15 juta gitu misalnya. Kemudian lo mau untung 10 juta, ya udah berarti lo jual 25 juta. Bener gak? Nah, wah mahal banget Om. Ya udah, kalau lo kemahalan apalagi orang yang lo mau tawarin gitu. Oke deh, let's say lo mau untung 3 juta aja deh, gue masih pemula nih, gue untung 3 juta nggak apa-apa. Kemudian lo bilang gue mau jual 10 juta karena marketnya 10 juta. Ya udah berarti lo bikin proses produksi lo 7 juta. Album lo berapa? Ya lo konversi deh, diturun-turunin misalnya. Nah, berapapun harga yang lo tetapkan, nggak usah takut sih, Sel. Karena prinsipnya gini, setiap harga tuh ada pembelinya. Betul. Ada orang yang ditawarin murah, nggak mau, Sel. Takut, ini momen. Curiga juga. Curiga, ini momen gua, bener nih bisa bagus nih, ya kan? Ada yang ditawarin mahal, malah seneng. Bener. Oh, oke nih, kualitas. Kemudian pada saat lo presentasi atau lo pada saat meeting lo bisa meyakinkan dia bahwa hasil lo memang bagus. Lo kasih, kalau gue selalu kalau meeting gue selalu bawa hasil akhir. Gue nggak pernah bawa cuma handphone ngasih lihat portfolio gue gitu. Itu dia nggak usah meeting, dia lihat di rumahnya aja. Betul. Nah kalau gue selalu bawa hasil akhir yang mereka nggak bisa bayangin. Misalnya album, ya gue bawa album gue kan nih hasil akhirnya album nih, bawalah albumnya. Karena dia bukan kayak gini bener, nih. dia kan bukan fotografer. Dia nggak bisa membayangkan nanti foto gue bakal jadi album kayak gimana gitu. Ya kan, oh lo bisa cerita banyak. Oh gue pakai raster paper nih, gue pakai premium paper untuk covernya. Gue pakai kotak kayu. Lo cerita begitu susah untuk orang yang nggak bisa bayangin. Tapi kalau lo kasih nih album gue, oh dia lihat, oh albumnya ntar kayak gini. Biasa abis megang langsung kesirep tuh Om. Beda kan? Ya, kayak album kayak gue sendiri ya, gue selalu album sih di wedding atau pre-wedding gue. Gue sendiri kalau ngeliat foto gue udah cetak di album, gue deg-degan gitu loh. Kayak bukan foto gue nih, keren banget gitu loh. Iya. Nah apalagi orang lain gitu. Karena packaging juga penting. Banget sih. Banget. Ngaruh. Di dunia ini kan packaging. Bener. Ya kan? Bener gak? Foto juga packaging. Bener, kalau nggak ada fashion ya kan. Kalau nggak ada mobil yang mewah gitu. Semua orang akan ngelihat luarnya dulu. Bener. Nah ya lu kasih lah itu ke mereka. Oke. Nah biasa teman-teman nih Om suka ada, ini pasti dialami sama teman-teman fotografer kebanyakan. Ketika kita udah pasang red, pasti ditawar tuh Om. Nah itu gimana cara supaya kita, wah gue udah pasang red, ditawar lagi? Tawar itu kalau ditawar itu adalah budaya sih. Iya. Ya kan, apalagi mama ya kan. Kalau nggak nawar nggak enak, ya kan. Benar. Asal dikasih udah happy gitu. Nah kalau gue sendiri sih, gue terbuka untuk itu. Tapi biasanya gue nggak nurunin harga, ya. Tapi gue konversi menjadi bonus. Misalnya dia tawar nih 2 juta lah misalnya tawarannya. Ya udah daripada 2 juta gue turunin harga gue tambahin bonus 1 album. Gue tambahin deh album 1 lagi buat mertua lu misalnya gitu, ya kan? Jadi konversi lah, dikonversi dalam bentuk apapun gitu. Misalnya ditambahin kalau wedding
oh gue tambahin deh, misalnya ditawar banyak nih, gue tambahin deh lu foto booths misalnya, ya kan, itu free, lu nggak usah bayar lagi gitu. Nah mendingan seperti itu, karena once lu udah turunin harga, dia akan cerita Budaya jadinya, kebiasaan. wedding nih, yang lo pas wedding ya, lo fotoin juga bridesmaid-nya, Betul. groommaid gitu ya. Nah mereka seneng nih, let's say sama foto kita, dia tanya sama lo, Sel berapa sih harganya? Wah si Om Fajar sih harganya segini, tapi setelah gue tawar gue segini, ya udah nyambung deh lo. Bener. Iya, tapi kalau bonus biasanya akan lupa diomongin. Oh, oke. Ya kan, akhirnya memang harga lo segitu gitu. Bener, tapi kan dari masa ke masa juga pasti bonusnya juga beda-beda. Yang penting asal orang tahu kita dapat bonus aja juga udah oke banget. Bener, sama ini sih Siel, lo nggak akan ragu sama pricing yang lo kasih ketika lo memang yakin bahwa yang gue kasih itu memang the best. Betul. Misalnya yang tadi gue bilang nih, dari planning lo berplanning untuk kasih album yang harganya 4 juta, ya kan? Tapi begitu udah dealing nih, lo mau untung lebih banyak, lo bikin album yang harganya 1,5 juta gitu. Betul. Karena lo pikir, dia juga nggak tahu kok, nanti gue dapet profit tambahan 2,5 juta. Nah itu yang akhirnya lo nggak dapet repeat order. Jadi komitmen itu penting di dalam bisnis ya kan. Jadi apapun ketika lo udah dapet profit yang lo harapin dan lo dapet dari dealnya, jangan pernah menjadi pencuri sih. Ya kasih aja hak mereka, ya udah kasih, kan lo udah happy dengan untung yang lo tetapin gitu. Kan jadi kita kan juga jaga kepercayaan orang juga gitu. Kualitas lo sebagai penyedia jasa jadi terjaga gitu. Betul. Karena kepercayaan juga itu penting banget ya Om ya. Banget. Itu yang justru itulah kepercayaan itu adalah tools marketing yang terbaik kan. Betul. Ya betul kan? banget. Oke, wah mantap nih. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Om. Oke, ada Edi Shoot katanya. Apa langkah paling penting bila kita sudah dirasa siap untuk beralih dari fotografer amatir ke fotografer profesional? Oke. Ini pertanyaan ini sering gua dapet nih, mengenai bagaimana lo sikap lo menjadi profesional fotografer kan gitu kan. Apa yang perlu lo siapkan. Nah, definisi profesional ini banyak beda-beda nih, Sel. Ya, gue denger dari beberapa workshop, beberapa podcast misalnya, yang mendefinisikan profesional itu lain-lain. Nah, kalau gue sendiri, once lo udah menerima uang dari klien, ya kan, mendapatkan profit dalam bentuk uang atau apapun dari jasa lo, maka lo udah disebut profesional. Let's say Michelle baru belajar fotografi hari ini nih. Minggu depannya Michelle dapat order foto food misalnya. Terus Michelle dibayar. Maka si Michelle udah layak disematkan sebagai profesional fotografer. Bener gak? Betul. Berapapun uang yang lo dapat, nggak ada batasan disebut profesional kalau lo terima 100 juta gitu. Enggak. Betul. Nggak ada batasan ketika lo terima cuma 100.000, nggak disebut profesional, nggak ada juga. Nggak ada batasan juga, kita dihargainnya mungkin bukan dalam bentuk cash uang. Iya. Mungkin dalam bentuk barang. Nggak ada. Bisa ya juga. Kan? Pokoknya setelah ada trade antara lo dan klien, maka lo disebut profesional. Cuma ada bedanya profesional sama nggak profesional. Apa kan tadi dia tanya kan, apa yang perlu persiapan? Perbedaan yang amatir sama profesional adalah di tanggung jawab. Ketika lo udah mendapatkan sesuatu dari klien, maka ada timbul yang namanya responsibility. Ya kan? Bagus atau enggaknya relatif gitu. Tapi lo kerjakan apa yang lo janjikan. Jadi ketika teman-teman nih motret model ramai-ramai hunting, nggak ada beban. Tapi ketika lo udah dibayar, ada beban bahwa lo harus deliver jasa lo dengan bagus. Benar. Jadi itu yang bedain Sel. Jadi kalau teman-teman yang dari amatir mau ke profesional, lo siap-siap juga dengan tanggung jawab gitu. Siap-siap juga sama kritikan-kritikan ya Om ya? Iya dong, ya kan? Iya. Karena kritikan itu kan bisa jadi kemajuan juga buat kita gitu. Benar. Jadi itu Sial, jadi teman-teman yang mau ke profesional jangan senang-senang, wah gue dapat duitnya dari sini nih. Siapin juga mental menjadi seorang profesional yang bukan lagi di dunia amatir gitu.
Itu sih bedanya itu aja sih. Karena tantangannya juga pas lagi masuk ke dunia profesional Iya. lebih banyak lagi. Bukan hanya tantangan sih, kesenangannya juga beda Kesenangannya lagi. juga beda Kesenangannya lagi. akan berbeda sih. Kesenangan, kepuasannya juga beda lagi. Bener, lo kemarin motret free, lo bayar ya kan, Iya. sekarang lo dibayar gitu kan. Bener, karena kalau misalkan amatir kayak fotonya ya suka-suka gue aja nih. Iya. Tapi kalau misalkan kita masuk ke profesional, kita juga udah mulai memikirkan apa yang dibutuhkan sama klien juga. Betul. Seru banget nih tadi ya Om ya. Kita udah bahas semuanya, kita udah belajar-belajar juga sama Om Fajar. Mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman yang belum bisa kita jawab semuanya nih Om, karena kita kan ngos-ngosan nih ya kan. Jadi waktu kita juga terbatas. Nah, tapi jangan khawatir untuk teman-teman yang masih mau belajar barengan juga sama Om Fajar, itu bisa banget. Bisa di YouTube-nya Om Fajar ya Om ya, udah lengkap. Iya, gue banyak sharing nih sih di YouTube, di Instagram. Kan Instagram adanya Reels ya, kita bisa sering sharing, TikTok juga. Bener. Jadi banyak hal-hal yang mungkin lebih banyak ke teknis ya sih ke sana. Jadi kalau teman-teman yang baru mulai ya, tadi ini buat pemula ya sih. Buat pemula. Bisa kalian mampir sih ke YouTube gua atau ke yang lain lah. Bener. Sesuai dengan kesayangan channel teman-teman semuanya ya. Iya. YouTube-nya bisa kemana Om? YouTube semua sosial media gua sama Fajar Kristiono. Jadi kalian bisa search ke sana. Oke, mantap. Nah, untuk yang terakhir nih, menurut Om Fajar, boleh kasih pesan ataupun saran buat teman-teman yang masih pemula dalam dunia fotografi? Oke, buat teman-teman pemula, tadi pertanyaannya memang banyak basic, kemudian ada yang sampai nanya gimana ke profesional ya, dari amatir ke profesional. Menurut gua gini, yang paling penting itu adalah eksplorasi, latihan ya, kemudian konsisten latihan dan eksplorasinya. Ya eksplorasi, kemudian latihan, kemudian konsisten gitu, ya. Kemudian yang tadi, kalau ada yang mau mengarah nih bukan hanya hobis, tapi gue akan ada tujuan untuk nyari duit di sini, nyari rezeki di sini. Ya jangan technical doang, tapi juga mulai belajar gimana branding, personal branding kayak apapun lah gitu ya. Karena dunia ini sekarang nih terbuka gitu. Benar. Jadi setiap orang punya kesempatan yang sama. Bukan hanya pemula, bukan hanya juga orang-orang yang udah lama berkecimpung di sini. Yang baru pun bisa cepet naik gitu. Nggak cuma muda, nggak juga senior gitu. Yang bisa ngikutin akan bisa boost up cepet. Tuh. Karena usia nih ada dua sekarang. Usia fisik sama usia usia apa ya? Sosial media age lah gitu. Michelle bisa kalah sama gue soal itu. Kalau misalnya gue explore, ya kan. Jadi kesempatannya semua orang even nih. Tinggal lo gimana lo explore, latihan, konsisten. Konsisten paling penting sih menurut gue. Konsisten paling penting. Ingat tuh. Jadi harus konsisten, harus rajin juga, ya kan. Untuk explore juga itu penting juga. Yes. Gitu. Oke, nah sampai di sini mungkin nanti juga kita bakalan hadir lagi yang tentunya dengan bintang tamu yang spesial juga. Thank you so much Om Fajar udah Sama-sama di sini. Michelle, thank you juga. Oke, nah buat sahabat DOS jangan lupa pantengin Instagram kita juga yang karena bakalan ada acara-acara menarik lainnya yang terutama juga ngos-ngosan ini. Saya Michelle dan Om Fajar pamit undur diri. Dadah. Bye. Thank you, Sel. Thank you, Om.